Ada beberapa misteri yang rasanya makin digali, bukannya makin jelas, malah makin bikin bingung. Bukan karena kurangnya petunjuk, tapi justru karena setiap petunjuk yang muncul malah membuka lebih banyak lagi pertanyaan. Nah, ini salah satunya. Kisah tentang malam ketika 5 orang anak seolah lenyap di telan api, meninggalkan sebuah pertanyaan yang membara sampai hari ini. Oke, kita mulai dari angka yang jadi inti dari semua tragedi ini. 5. Bayangin, di malam Natal tahun 1945, di tengah kehangatan kumpul keluarga, 5 anak dari keluarga Soder menghilang dari rumah mereka sendiri. Bukan diculik di jalanan atau di taman, tapi lenyap begitu saja dari kamar tidur mereka. Nah, ini dia pertanyaannya. Harusnya kan ini pertanyaan yang gampang dijawab ya. Tapi ternyata justru inilah yang jadi jurang pemisah antara kesimpulan resmi pihak berwenang dan keyakinan sebuah keluarga. Pertanyaan inilah yang mengubah duka jadi pencarian seumur hidup dan tragedi keluarga jadi misteri nasional. Untuk bisa paham ceritanya, kita harus mundur dulu ke malam yang seharusnya penuh sukacita itu, 24 Desember 1945. Sebuah malam yang dimulai dengan tawa anak-anak dan berakhir dengan api yang melenyapkan segalanya, kecuali keraguan. Jadi, kronologinya begini. Keluarga Soder ini keluarga imigran Italia yang besar dan bahagia. Malam itu, anak-anak yang lebih tua diizinin begadang. Tiba-tiba, orang tua mereka kebangun gara-gara bau asap. Dan ternyata, rumah kayu mereka udah jadi lautan api. Cuma dalam waktu kurang dari 45 menit, rumah itu rata sama tanah. Dan kelima anak yang ada di lantai atas nggak pernah kelihatan lagi. Dan disinilah ceritanya mulai terasa aneh banget. Setiap usaha penyelamatan yang dicoba George Soder gagal total. Mau telepon minta tolong, mati. Mau pakai tangga buat naik ke jendela kamar anak-anaknya, hilang. Coba nyalain truk buat dipanjat, dua-duanya monggok. Ini rasanya udah bukan lagi sekedar sial kan? Ini seperti pola yang terasa banget kayak disabotase. Pihak berwenang datang, lihat puing-puing dan ya gitu deh, cepet banget ngambil kesimpulan. Buat mereka, kasusnya simple, selesai. Tapi buat keluarga Soder, kesimpulan yang terburu-buru ini justru jadi awal dari perjuangan mereka melawan narasi resmi yang mereka yakini 100% salah. Ini dia fakta paling inti yang ngeruntuhin seluruh cerita resmi. Setelah apinya padam, para penyelidik ngubek-ngubek abu berjam-jam. Dan hasilnya, nol. Nggak ada tulang, nggak ada gigi, nggak ada jejak sama sekali dari 5 anak. Seolah-olah mereka tuh menguap begitu saja. Nah, disinilah perang narasinya dimulai. Versi resmi bilang, apinya saking panasnya, anak-anak itu jadi abu, nggak bersisa. Tapi keluarga Soder tahu, dan para ahli belakangan juga setuju, kalau itu secara ilmiah hampir mustahil. Tulang manusia itu butuh panas yang luar biasa ekstrim dan waktu berjam-jam buat hancur, bahkan di krematorium modern sekalipun. Di sini, keyakinan keluarga Soder makin kuat. Anak-anak mereka nggak meninggal di dalam api itu. Karena merasa dicuekin sama penyelidikan resmi, keluarga Soder akhirnya jadi detektif buat tragedi mereka sendiri. Dan yang mereka temukan, wah bukan bukti kecelakaan, tapi serangkaian petunjuk mengerikan yang nunjuk ke arah konspirasi. Coba dia lihat potongan-potongan puzzle ini. Kabel telepon ternyata sengaja dipotong. Tangga yang hilang ditemuin di dasar tanggul, jauh dari rumah. Terus, mulai muncul laporan-laporan dari orang-orang yang nggak saling kenal, tapi ceritanya sama. Mereka ngelihat anak-anak Soder setelah kebakaran. Setiap petunjuk baru ini kayak mematahkan teori kecelakaan. Dan akhirnya sebuah motif pun muncul. George Soder ini kan vokal banget ngeritik diktator Italia, Benito Mussolini. Sikap yang nggak populer di komunitasnya waktu itu. Dia ngaku pernah dapat ancaman ini. Nah, setelah kebakaran, ancaman itu jadi kedengeran beda. Bukan lagi gertakan, tapi janji yang udah ditepati. Dihadapkan dengan semua ini, keluarga Soder ngambil keputusan yang luar biasa. Mereka nolak buat berduka. Sebaliknya, mereka mendedikasikan sisa hidup mereka untuk sebuah pencarian, mengubah duka pribadi mereka jadi seruan publik untuk mencari kebenaran. Bayangin, lebih dari 2 dekade harapan mereka terpampang di papan reklame raksasa di jalan raya, nawarin hadiah buat siapa aja yang punya info. Mereka ngabisin semua tabungan buat sewa detektif dan ngikutin setiap petunjuk. Dan setelah 22 tahun penantian yang menyiksa, akhirnya ada petunjuk yang datang langsung ke mereka. Sebuah surat tanpa alamat pengirim datang. Isinya, foto seorang pria muda yang mirip banget sama anak mereka Louis kalau dia udah dewasa. Di belakangnya ada pesan aneh ini. Buat Jenny Soder, ini bukti. Ini anaknya yang udah lama hilang, lagi coba berkomunikasi. Dan disinilah misterinya jadi makin gila. Keluarga Soder nyewa detektif swasta buat melacak asal-usul foto itu.
Si detektif berangkat untuk menyelidiki, dan nggak pernah ada kabarnya lagi. Lenyap, petunjuk paling menjanjikan yang pernah mereka punya, hilang gitu aja. Ini nambahin lapisan konspirasi yang bener-bener bikin merinding. Oke, jadi dengan semua bukti yang saling bertentangan ini, ada api, ada sabotase, ada ancaman, ada penampakan, foto misterius. Apa sih teori yang sebenarnya bisa ngejelasin apa yang terjadi malam itu? Yuk kita coba bedah satu persatu. Mungkinkah ini murni kecelakaan tragis? Ya, apinya emang beneran ada dan gede banget, tapi ketiadaan jasad dan bukti-bukti sabotase itu bikin teori ini goyah. Lalu gimana kalau ini penculikan buat balas dendam politik? Ini ngejelasin soal sabotase dan ancaman. Tapi kok nggak ada permintaan tebusan? Aneh. Atau mungkinkah ini sesuatu yang lebih aneh lagi, kayak penculikan buat adopsi ilegal? Ini bisa ngejelasin kenapa ada yang nggak aku ngeliat mereka. Tapi, wow, konspirasinya pasti rumit banget buat ditutupin. Puluhan tahun udah lewat, dan kita sama sekali nggak lebih dekat ke jawaban. Jadi kenapa kita masih aja terobsesi sama cerita ini? Mungkin karena ini bukan cuma soal anak-anak yang hilang. Ini soal apa yang terjadi kalau sistem yang harusnya ngelindungin kita gagal total, dan sebuah keluarga harus berjuang sendirian demi kebenaran. Pada akhirnya, kita kembali ke jalan buntu yang sempurna ini. Di satu sisi, logika kita bilang nggak mungkin ada yang bisa selamat dari kebakaran sebesar itu. Tapi di sisi lain, bukti fisik di lokasi kejadian seolah teriak, nggak ada yang meninggal di sana. Keduanya nggak bisa benar, tapi keduanya sama-sama punya bukti yang kuat. Di tengah semua misteri ini, ada kisah tentang cinta dan harapan yang nggak pernah padam. George dan Jenny nggak pernah membangun kembali rumah mereka. Malah, mereka mengubah lahan itu jadi taman peringatan buat anak-anak mereka yang hilang. Sebuah simbol abadi dari penolakan mereka untuk menyerah, bahkan saat dunia mungkin udah melupakan mereka. Jadi, kebakaran, penculikan, atau sesuatu yang jauh lebih rumit lagi? Setelah lebih dari 75 tahun, kasus ini ngasih kita satu pelajaran penting. Kadang, jawaban yang paling penting itu nggak ditemukan dalam laporan resmi, tapi dalam kegigihan mereka yang menolak untuk berhenti bertanya. Dan sekarang, pertanyaan itu saya lempar ke Anda.